Di pantai ini hendak mau menegaskan ada panggilan untuk mereka. Setelah Yesus bangkit, what next? Gitu. Setelah itu apa? Cuman tahu bahwa Yesus bangkit terus udah nggak terjadi apa-apa. Sekarang, maka Yesus membagi dalam dua kontras. Waktu muda, kamu mau kemana aja bisa. Kamu akan melakukan apapun seperti yang ketika aku perintahkan gembalakanlah domba-dombaku. Itu akan bisa. Tetapi tidak semua yang bisa itu akan berlanjut seterusnya. Karena ada potensi orang mungkin akan tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Dan Yesus memulai lebih dulu. Betul. Karena itu makanya Yesus menjumpai lebih dulu. Betul. Karena berat bagi Petrus memulai lebih dulu. Betul. Betul. Gitu ya. Harus Yesus yang datang lebih dulu. Bahkan pun sudah dijumpai, dia masih membandingkan dengan yang lain. Iya. Nah, kadang-kala itu juga menjadi penghalang loh buat kita menemukan panggilan, bahkan menghidupi panggilan. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini kami persembahkan sebagai media, sebagai sarana bagi kita semua dapat membaca Alkitab dengan tekun dan menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Pada episode kali ini kita masih mengulik Injil Yohanes di bagian terakhir, yaitu pasal 21 ayat 1 sampai 25. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 25 dan diberi judul restorasi hubungan, reorientasi panggilan, restorasi hubungan, reorientasi panggilan. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini telah hadir di studio Pendeta Yohanes ABS. Saya mau sapa. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Bapak Pendeta Yohanes ABS akan membantu kita mengulik Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 25. Dan kita akan awali dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Saat ini kami mau bersama-sama mendalami bagian firman Tuhan. Biarlah kami boleh menemukan kebenaran sekaligus juga menghidupinya. Oleh karena Tuhan terus memperbaiki dan juga menolong kami untuk memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami semakin menemukan panggilan di dalamnya berdasarkan firman yang kami baca dan kami dalami dengan baik. Bersabdalah, pimpinlah kami, bahkan juga tolonglah kami untuk menelisik kedalaman firman Tuhan yang kami akan ulik pada hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 25. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya,
Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau ikutlah aku. Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Baik Pak Pendeta, 25 ayat dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, gembalakanlah domba-dombaku, tentang murid yang dikasih Yesus dan kata penutup. Betul. Ini ada 4 dijalin menjadi satu, yaitu di pasal 21. Saya mau mulai di segmen pertama ini. Yesus menampakkan diri pada pasal sebelumnya. Itu pada waktu kebangkitan Yesus, ia menampakkan diri pada Maria Magdalena. Betul. Lalu kemudian ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam ruangan pintu-pintu terkunci. Betul. Lalu dia menampakkan diri lagi, bertepatan pada saat itu ada Thomas. Dan ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di kubur, rumah, ruangan, lalu pantai. Ini bukan Petadora ya. Kubur, rumah, pantai. Ini menarik ya. Kenapa di pantai? Oke, baik. Iya. Sebenarnya lokus perjumpaan Yesus terhadap murid-muridnya itu pasti punya pesan penting dan punya sejarah penting terhadap perjumpaan itu sendiri. Ya, kalau kubur dan rumah memang itu situasionalnya karena kala itu baru saja ditinggalkan, lalu Yesus bangkit menjumpai mereka dalam kekagetan, situasi-situasi yang sebelumnya udah dikulik begitu ya. Nah, pada saat ini pantai. Ini berkaitan dengan pada waktu Yesus memanggil murid-murid pertama, yaitu juga pada saat mereka di pantai. Satu itu. Yang kedua, kenapa di pantai?
ketika mereka sudah berjumpa pada Yesus di rumah, dan akhirnya mereka mengerti bahwa Yesus sudah bangkit, tapi persoalannya adalah orientasi dan juga panggilan sebagai murid Kristus itu tidak lagi dihidupi, karena mereka kembali ke jalan hidup, atau bukan jalan hidup, ke kebiasaan hidup yang lama, yaitu sebagai seorang nelayan. Makanya tadi dikatakan siapa aja sih yang kembali ke Danau Galilea ataupun juga ke pantai mencari ikan dan segala macam, yaitu mereka yang waktu dipanggil pertama-tama juga ditemukan oleh Yesus pada saat mereka di pantai, pada saat mereka menjala ikan. Ya, pertemuan pertama yang mana waktu itu Petrus dianggap diberikan status baru, kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Makanya di Injil Yohanes pasal 21, selain perjumpaan di pantai, akan banyak berfokus pada relasi Yesus dengan Petrus, kalau kita perhatikan. Ya. Tapi ini adalah sesuatu yang manusiawi. Kenapa? Manusiawinya juga dalam tanda petik, begitu ya. Karena kita melihat sebuah kecenderungan yang sifatnya begini. Ketika Yesus sudah bangkit, atau Yesus sudah selesai dalam tanda petik masa penyelamatannya dan dia sudah bangkit, maka itu tidak memberikan sesuatu yang baru untuk para murid. Dia kembali ke kebiasaan lama, sehingga momen bersama Yesus dalam masa pelayanannya selagi ada, itu tidak memberikan efek apa-apa. Tidak memberikan panggilan identitas yang membarui mereka gitu. Jadi kenapa di pantai? Ya tadi, kembali pada rutinitas biasa. Yang kedua, sebenarnya ini adalah bagian dari menunjukkan kalau kamu tuh bukan lagi orang biasa loh. Kamu tuh bukan lagi sekadar murid yang mengikuti gurunya. Jadi ada identitas. Betul. Baru yang disematkan. Betul. Ya walaupun sebenarnya kalau dari sisi pragmatis, mereka ke pantai nyari ikan buat apa sih? Dimakan. Buat dimakan. Begitu ya. Itu sangat pragmatis, jadi sangat manusiawi. Tetapi sebenarnya ada makna simbolik yang mau didalami oleh Yesus berkaitan dengan panggilan dan juga arah hidup yang baru kepada para murid. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias kan itu kan bukan lagi peristiwa di mana mereka kaget gitu ya. Artinya kan sudah ada perjumpaan-perjumpaan nih sebelumnya. Yang mereka melihat Yesus bangkit. Udah. Jadi seolah-olah ya udah gitu ya. Tapi di pantai ini hendak mau menegaskan ada panggilan untuk mereka. Setelah Yesus bangkit, what next? Gitu. Setelah itu apa? Cuman tahu bahwa Yesus bangkit terus udah nggak terjadi apa-apa. Betul. Justru inilah momen khusus yang ingin Yesus mau tunjukkan untuk mereka. Betul sekali. Pak Pendeta, kita lihat di ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami mau pergi juga bersamamu. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini menarik sekali ya. Ada malam, ada siang, ini rasanya bukan cuma sekedar ngomongin waktu. Iya betul bahwa mereka pergi menangkap ikan masa siang hari begitu ya. Tapi maksudnya apa yang ingin mau disampaikan oleh kitab Injil Yohanes? Karena memang kitab Injil Yohanes ini beberapa kata-kata kunci penting ya. Aku adalah, di sini ada pagi, siang, ada juga terang, ada gelap dan sebagainya. Betul. Ya, kalau dari sisi logisnya seorang nelayan, mereka berlayar pada malam hari gitu ya, karena ikan-ikan muncul dan kemudian gampang untuk ditangkap. Tapi yang terjadi di sini tidak ada sama sekali yang mereka tangkap. Gitu ya. Makanya pada waktu siang menangkap ikan, bagi konteks nelayan tuh kayak sesuatu yang ini aneh. Karena biasanya angin darat, angin laut kan gitu ya. Pada saat siang, saatnya nelayan bersandar. Begitu. Kecuali memang di laut lepas, di laut besar dan segala macam. Nah, apa bedanya dengan situasi yang dialami di Injil Yohanes? Bisa jadi itu terjadi, tetapi sebenarnya kenapa keterangan waktu ini dimasukkan? Karena sadar atau tidak, pada Injil Yohanes, kata terang itu diberikan penekanan khusus di beberapa bagian. Misalnya contoh, waktu Lazarus mati, Yesus nggak segera pergi,
Terus Yesus mengatakan orang akan tersandung pada waktu malam, Iya. tetapi siang Iya. akan terang. Hmm. Terus pada waktu perempuan Samaria, Iya. gitu ya. Iya. Jadi terang itu menunjukkan bukan soal waktu saja, tetapi soal siapa yang hadir di dalam terang itu. Dan siapa penerang itu, yaitu Yesus. Makanya pada waktu malam mereka gagal total, gatot ini. Nggak ada mendapatkan apa-apa. Tapi begitu siang, yang umumnya justru malah sulit mendapatkan ikan kalau dari pengalaman nelayan, tetapi malah dapat. Dan menariknya adalah secara spesifik dihitung tuh berapa ikannya. Beda dengan yang waktu awal-awal penjala manusia sampai koyak, sampai tak terhitung banyaknya. Sekarang terhitung. Artinya apa? Bahwa penjelasan siang dan malam ini mau mengatakan tentang siapa yang berada bersamamu, dan ketika dia bersamamu, engkau menjadi anak-anak terang. Itu memang kekasan Injil Yohanes. Bahkan juga surat-surat Yohanes. Jadi tentang terang, tentang anak-anak terang, dihidupi oleh karena adanya sang terang, itu menjadi sebuah makna simbolikal tentang kehadiran Yesus. Gitu ya. Jadi yang tadinya gagal total, ketika Yesus hadir, ya kan kalau di situ keterangannya ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Lalu orang-orang kemudian, murid-murid masih belum menangkap ini siapa. Iya. Yang mengenali hanya si penulis, atau bahkan yang mengatakan tadi katanya kata orang yang menuliskan ini itu Tuhan. Iya. Gitu ya. Jadi memang kekasan Injil Yohanes tuh di situ. Iya. Baik Pak Pendeta, ini menarik nih. Jadi Yesus menampakkan diri pada saat mereka melakukan hal yang rutin. Hal yang rutin pertama yang mereka lakukan. Bukan lagi hal rutin ketika mereka bersama dengan Yesus. Jadi ketika Yesus bangkit, mereka sudah tahu, terus mau ngapain lagi ya, bingung gitu kan. Lalu ada kegiatan yang mereka pernah lakukan. Betul. Dan mereka kembali pada kegiatan pertama itu, dan Yesus justru hadir dalam aktivitas pertama yang mereka lakukan. Dan tadi Pak Pendeta sudah katakan, ada sesuatu pesan yang ingin Tuhan Yesus berikan bagi mereka, bukan lagi mereka yang lama, tetapi mereka yang baru. Seperti apa itu kita akan ulik di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode, tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 21, ayat 1-25 dengan judul Restorasi Hubungan, Reorientasi Panggilan, dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Kita memasuki segmen yang kedua. Baik, Pak Pendeta Yohanes, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Judulnya adalah Restorasi Hubungan, Reorientasi Panggilan. Yesus persis
memasuki kehidupan murid-muridnya seperti aktivitas pertama sebelum mereka bertemu Yesus dan ikut serta bersama dengan Yesus, melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, mendengarkan apa yang dilakukan oleh Yesus, sampai pada momen basuh kaki, momen penangkapan, momen melihat Yesus ditangkap, dibunuh, dan juga Yesus bangkit. Di segmen kedua ini, apa yang hendak ingin Yesus sampaikan kepada mereka setelah Tuhan Yesus maju ke depan, mengambil roti, lalu kemudian juga ikan. Oke. Setelah makan ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, apa yang Yesus lakukan makan bersama itu bagian dari restorasi hubungan. Gitu ya. Pertama, sapaan terhadap mereka yang lagi pada menelayan mancing lagi, menjala ikan itu, sapaan yang dipakai adalah hai anak-anak, paidia. Jadi sebuah kepemilikan antara orang tua kepada anak, begitu ya. Relasi hubungan yang terikat secara darah, paidia itu. Artinya ini sebuah hubungan yang berbeda. Memang Yesus pernah mengatakan dia sahabat-sahabatku, kan begitu ya. Kamu adalah sahabat-sahabatku kalau kamu mengikuti apa yang perintahku. Tapi yang sekarang setelah kebangkitan, sapaan pertama untuk mereka semua adalah anak-anak. Jadi restorasi hubungan pertama di sini. Jadi makin apa kalau kira-kira dari sahabat menjadi anak-anak? Ya, makin dekat kan? lagi. Makin intim lagi. Menjadi milik. Menjadi milik. Begitu ya. Sesuatu yang memang kita terikat kuat. Itu. Pertama itu. Yang kedua, ketika pada saat sarapan. Sarapan itu mereka sedang di-recall kembali peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Ya walaupun tadi saya mengatakan ada 153, dihitung sampai begitu ya. Artinya memang dalam ini suasana bukan lagi soal ketidakmengertian, tetapi mereka tahu meskipun masih samar-samar bahwa itu adalah Yesus. Tapi ketika ikan yang dibakar bersama lalu kemudian dibagikan, roti yang dibagikan, mereka langsung, oh iya, ini adalah Yesus yang melakukan mujizat itu. Gitu ya. Jadi suasana pasca kebangkitan pun tidak sepenuhnya membuat para murid masih dan ibaratnya engah kalau ini adalah Yesus yang seutuhnya dan sepenuhnya. Nah, menariknya restorasi hubungan itu justru ditujukan kepada satu orang. Kalau pasal sebelumnya kan tentang Thomas yang tidak hadir pada saat Yesus menampakkan diri pertama kali, gitu kan ya. Nah, tapi clear, Yesus akhirnya menampakkan diri secara pribadi kepada Thomas bersama dengan teman-temannya yang lain. Nah, tapi ada satu tokoh yang sebenarnya hubungannya itu ada hidden conflict. Sadar atau tidak? Yaitu siapa? Petrus. Nah, kita mau melihat bagaimana restorasi hubungan itu Yesus bangun dan Yesus lakukan terhadap Petrus. Kok bisa Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali? Penyangkalan itu sebenarnya hidden conflict. Yang tanpa sadar, yang belum selesai. Betul. Yang tanpa sadar orang nggak tahu, tetapi bagi yang disangkali, apalagi Yesus yang adalah Tuhan, dia tahu. Nah, kita lihat menariknya bagaimana layer yang Yesus bangun sampai kemudian restorasi hubungan itu terjadi. Perbaikan hubungan itu terjadi. Yang pertama dikatakan kan, selalu ditekankan, apakah engkau mengasihi aku? Tapi ini spesifik kepada Petrus daripada mereka semua ini. Jadi dari yang banyak, ambil satu, tapi dibandingkan dengan yang lain. Ya, terus kemudian Petrus mengatakan, iya, aku mengasihi engkau. Lalu, peliharalah domba-dombaku, kata Yesus kan begitu. Yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Ya, jadi langsung state Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bukan lagi daripada mereka. Jadi udah makin spesifik lagi nih. Begitu ya, makin hanya dia. Aku tidak lagi membandingkan engkau dengan yang lain. Sampai kemudian Yesus mengatakan kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jadi hanya kepada dia. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa memang Yesus menarik kepada Simon Petrus. Nah, selanjutnya adalah layer tentang kata kasih atau mengasihi antara percakapan Yesus dengan Petrus. Memang di dalam tradisi ataupun juga gramatika Yunani tentang kasih sebenarnya bukan hanya 2, bukan hanya agape atau philia yang kita kenal, tetapi ada 9 sebenarnya. Termasuk
kasih senia, stranger's love dan segala macam, termasuk mania tuh kasih yang sifatnya ya gitulah, menguntungkan diri sendiri gitu ya. Jadi makanya ada maniak kan kalau gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi di sini? Pada waktu Yesus ngomong pertama dan kedua, kata yang dipakai adalah agape, unconditional. Ya, sesuatu kasih yang sifatnya tanpa syarat, tak ada term and condition-nya. Lalu Petrus mengatakan, menjawabnya dengan kasih yang phileo, yang sifatnya afektif, tapi sekaligus juga yang sifatnya aku hanya bisa sebagai sahabat begitu, sebagai teman. Kayaknya nggak sanggup kalau seperti kamu yang unconditional love, gitu. Itu pertama. Begitu pertanyaan kedua, masih sama dialognya itu. Yesus pakai kata agape, Petrus pakai kata phileo. Ya, nah sampai yang ketiga, barulah ada perubahan kata yang dipakai oleh Yesus, bukan oleh Petrus. Apakah engkau phileo aku? Baru situ Petrus mengatakan, ya, aku phileo engkau. Ya, jadi Yesus tahu bahwa Petrus tidak bisa melakukan itu karena dia pernah menyangkali. Pernah berada dalam titik dia sendiri pun jangankan untuk mengasihi, mengakui dia adalah temanmu, itu sulitnya luar biasa. Dalam konteks Yesus ditangkap kan begitu. Nah, makanya dia masih berada dalam situasi itu, sehingga di bagian-bagian akhir, selain hubungan, dan hubungan itu pasti berkaitan dengan panggilan Petrus, maka disitulah Yesus mengingatkan kembali tentang, kalau engkau mengasihi aku, apa yang harus kamu lakukan? Peliharalah, gembalakanlah, dan perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus nggak ngasih instruksi dulu? Oh iya. Kenapa nggak? Yaudah kamu gembalain. Karena kan kamu iniku, muridku, bukan. Tapi justru perbaiki dulu relasinya, sehingga misi itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, lagi-lagi, Injil Yohanes punya kekasan di sini. Misi tidak pernah terlepas dari relasi. Tinggallah, betul ya? Lalu kemudian sekarang, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kamu phileo aku, kalau kamu mengatakan tadi nggak bisa unconditional, tapi sekarang kamu bisa menjadi sahabatku, peliharalah domba-dombaku. Jadi selalu menarik kalau Injil Yohanes itu memperlihatkan misi sebagai murid, sebagai rasul, tidak bisa dilepaskan dari relasi dirinya sebagai murid Kristus, sebagai rasul atau bagian anak-anak tadi ya, anak-anak dari Kristus. Begitu. Menarik ini. Jadi sebelum diutus, berangkat dari relasi. Relasi Petrus. Karena bagaimanapun Petrus juga pasti masih ingat ya apa yang terjadi antara dia sendiri tidak mengakui Yesus begitu. Padahal orang cuma nanya ya kan waktu itu kamu kan ya. Dia nggak yang nanya juga kan nggak. Tapi dia sendiri langsung bilang enggak saya nggak. Iya. Saya nggak kenal gitu. Betul. Nah Yesus memulai sebelum meminta Petrus untuk memelihara, menjaga domba-domba, apakah engkau mengasihi aku? Dari kata kasih unconditional, lalu kemudian kasih phileo. Dan itu yang direspon oleh Petrus. Baru kemudian Yesus berkata, gembalakanlah, peliharalah domba-dombaku. Jadi ini perlu ya, penting sekali. Sebelum melaksanakan tugas, berangkatlah dari relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Dan menariknya adalah Yesus tidak menggali kesalahan itu, tetapi memastikan kasih yang dia pernah taburkan direspons oleh Petrus, gitu ya. Dan Petrus pun mengakui serta mengimani kasih dari Yesus terhadap dirinya. Jadi dengan kata lain, kasih, apakah engkau mengasihi aku ini bukan sekadar ungkapan emosional yang romantisisme ataupun juga sekadar ya udah kalau kamu sayang sama aku, lakukanlah ini, bukan. Tapi ini soal penegasan identitas kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus, dan Petrus dengan sadar mengakui bahwa iya, aku mengasihi Tuhan.
Jadi nggak berangkat dari ngungkit-ngungkit ya? Bukan. Bukan ngungkit-ngungkit kesalahan. Kan kamu dulu begini, ayolah berubah gitu ya. Gitu, enggak, Kan ya? kamu dulu begini, enggak. Yesus Tapi justru memulai baru. memulai yang baru, dan dia tahu bahwa kasih itulah yang akan memulai relasi yang baru itu. Ya karena memang Petrus belajar sangat banyak begitu ya. Betul. Dan Yesus meminta konfirmasi begitu. Betul. Sejauh mana Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Nah, ini menarik sekali di ayat 18 dan seterusnya nih. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini apa artinya dengan gembalakanlah, peliharalah domba-dombaku dengan soal ikat-mengikat? Ikat-mengikat begitu ya. Ya, memang bicara soal ikat-mengikat ini tentu kaitannya, kan ini Yesus sedang memaknai sesuatu yang memang menjadi outfit kala itu. Ikat pinggang, jubah, dan segala macam itu kan bentuk kesiapsiagaan, kesiapsiagaan buat dia melakukan sebuah tindakan, begitu ya. Tetapi sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada Petrus bahwa kalau kamu sudah bersiap menggembalakan dombaku, maka kamu bersiap dengan segala resiko dan potensi yang mungkin kamu terima. Tidak melulu menggembalakan domba itu atau memelihara domba itu, ya seorang layaknya gembala yang memelihara domba. Akan ada sesuatu, keuntungan yang diambil, yang didapatkan ketika dia sudah melakukan karya penggembalaan terhadap domba-domba itu. Justru Yesus memperingatkan sisi lain tentang tadi yang restorasi hubungannya udah terjadi. Misi untuk menggembalakan domba-dombanya sudah diberikan, sudah diinfokan, udah ditanamkan terhadap diri Petrus. Tetapi yang ketiga, Yesus justru juga mengingatkan soal konsekuensi yang akan kamu nanti dapatkan. Sekarang, ya, maka Yesus membagi dalam dua kontras. Waktu muda, kamu mau kemana aja bisa. Kamu akan melakukan apapun seperti yang ketika aku perintahkan gembalakanlah domba-dombaku. Itu akan bisa. Tetapi tidak semua yang bisa itu akan berlanjut seterusnya, karena ada potensi orang mungkin akan tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Makanya dikontraskan dengan kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Ya, di ayat 19 dikatakan hal ini adalah menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sebenarnya ini kan sisipan. Sisipan dari si penulis Injil Yohanes, begitu ya. Dalam artian begini, si penulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes, dia sudah tahu tentang Petrus bagaimana matinya, sehingga dia menuliskan itu, melengkapinya dengan penjelasan dari dia sebagai penulis, kan begitu. Nah, tetapi mengapa Yesus ngomong seperti itu? Karena Yesus mau mengingatkan bahwa resiko sebagai seorang rasul, sebagai murid yang memberitakan, menggembalakan domba-domba itu juga punya potensi. Potensi apa? Penolakan. Sama seperti Yesus. Kamu menghendaki ini, tapi orang tidak menghendaki. Sehingga tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi bersiaplah dengan hal itu. Bersiaplah bahwa engkau akan diikat, yaitu tadi ya, diikat. Dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Petrus kan meninggalnya diikat, disalib kebalik kan dia, begitu ya. Artinya engkau berada dalam ikatan yang kamu nggak mau. Apa sih rasanya? Pasif kan kita. Betul. Tak berdaya. Jadi Yesus mau mengingatkan, dulu kamu siap sedia, kamu akan melakukan apapun. Dan kita tahu Petrus orangnya juga reaktif. Oh iya, sangat. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti akan ada perubahan situasi. Kenapa? Karena mungkin orang tidak menerima pemberitaanmu, menerima kehadiranmu yang sudah mengasihiku dan menggembalakan domba-dombaku, sehingga ya sudah. Dan dia tidak mengangkat pedang, tetapi melainkan justru semacam surrender. Betul. Sebagai konsekuensi dari pemberitaan Injil. Betul sekali. Jadi itu konsekuensi kesediaan dia ya mau memelihara dan menggembalakan domba-domba. Baik, Pak Pendeta, kita akan ulik di bagian selanjutnya tentang murid yang dikasih Yesus dan tentu saja relevansinya untuk kehidupan kita di bawah judul restorasi hubungan
reorientasi panggilan. Kita akan ulik itu di segmen 3. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 25 dengan judul Restorasi Hubungan, Reorientasi Panggilan, dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Murid yang dikasih Yesus. Ini ada yang menarik di tadi begitu mesra begitu ya, namun ada agak unik ayat 20 sampai 22 ini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti dia, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan kau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau ikutlah aku." Ini apa artinya? Maksudnya ini kan tadi mesra sekali ya. Iya. Kayaknya udah ada hubungan yang klik ya. Iya, udah berbalik ya. Iya. Berpulih. Itu lalu Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka dan kayaknya Petrus mau tahu ini bagaimana kalau nanti keadaannya bagaimana. Ini apa yang mau disampaikan oleh penulis Injil Yohanes, oleh Rasul Yohanes? Oke, baik. Penulis Injil Yohanes mau memperlihatkan bahwa setelah terjadi hubungan restorasi antara Yesus dan Petrus, ternyata Petrus masih belum firm juga. Begitu ya. Aku mengasihi kamu, tapi dia berpaling melihat murid yang dikasihi Yesus itu. Ya tentu sebenarnya siapakah dia adalah si penulis Injil itu sendiri, si Rasul Yohanes, begitu ya. Dan itu kan juga tercatat pada saat waktu memperingatkan siapa Yudas. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Nah, kenapa? Karena dalam proses setelah relasinya pulih, ternyata si Petrus lagi ya. Simon Petrus ini dia masih ada kegamangan. Panggilan untuk mengikut Yesus masih disematkan dengan yang lain gimana? Iya gitu, kayak oke, sekarang kau denganku, kau manggilku, terus yang ini gimana? Iya, gitu loh. Begitu. Makanya sebuah simbolisasi ketika yang lain pada mengikut Yesus, gitu ya. Petrus ngerasa begini, lah katanya aku yang disuruh gembalain. Gitu kan ya. Tapi kok yang lain mengikuti engkau. Jadi ini ada ketegangan juga antara diri Petrus sebagai bahasa simbolik fisiknya dengan yang melihat murid-murid lain atau bahkan murid yang dikasih itu mengikuti Yesus terlebih dahulu.
Begitu. Nah, jadi disinilah kemudian Yesus ngomong lagi sama Petrus. Ya kan? Penegasan tentang bahwa Tuhan bagaimanakah dengan dia ini? Iya. Begitu kan ya? Yesus mengatakan bahwa udah, kamu nggak usah ngelihat yang lain, tapi ikutlah aku. Yang lain bukan urusanmu. Gitu ya. Karena sebenarnya yang lain itu tidak punya persoalan tadi, relasi yang renggang, ataupun juga penyangkalan-penyangkalan yang seperti apa. Mereka punya sesuatu yang sudah firm gitu ya. Pengen tahu yang lain itu gimana gitu loh. Begitu. Jadi yang lain gimana? Yang lain tuh udah selesai dengan saya, kira-kira begitu. Lah kamu udah gak usah urusin yang lain, ikutlah aku. Karena fokus saja di situ. Betul, ya, karena tadi Petrus sendiri pun juga masih berada dalam situasi yang bener gak sih nih? Gitu. Ya, dan makanya Yesus mengatakan, namun engkau ikutlah aku. Ini step pointnya sudah tegas. Jangan bandingkan yang lain, tapi aku hanya minta kamu yang mengikut aku. Gitu kan, yang lain gak perlu diminta, mereka pasti ikut, dan mereka udah ikut gitu. Thomas yang tadinya ragu atau mempertanyakan lah ya, jangan ragu, mempertanyakan, begitu ketemu langsung mengakui apa? Ya, engkau Tuhanku dan Allahku. Kan gitu. Itu sebuah pengakuan iman yang akhirnya membuat Thomas firm. Iya. Nah, Petrus udah membuat pengakuan, masih belum firm membandingkan dengan yang lain. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Begitu. Bukan yang lain gimana dalam bentuk empati, tetapi pengen tahu gak sih dia? Pengen tahu sama ngerasa bahwa aku udah, yang lain kok enggak? Begitu. Karena memang Yesus sedang menyasar personal Petrus. Diri Petrus sebagai seorang pribadi yang mau diubahkan, mau dituntun, dan diutus oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk menyatakan kabar Injil tadi. Gitu ya, sebagai murid Kristus. Jadi, dengan kata lain sebenarnya ini loh, orientasi hubunganmu, ya, orientasi arahmu, panggilanmu, adalah aku memanggil engkau secara pribadi, karena aku ingin mengutus dirimu. Jangan bandingkan yang lain. Karena yang lain punya pengalamannya sendiri kok. Punya pengalaman perjumpaan yang diubahkan, ya, bahkan reorientasi panggilan yang secara spesifik, secara personal hanya terjadi pada dirinya. Gitu. Jadi Petrus mau mengatakan, oke, kita udah berbaikan nih, relasi kita udah membaik, maka panggilanku juga personal buat. Begitu ya. Jadi ini adalah bagian yang mau ditegaskan juga oleh Yesus kepada Petrus. Udah, jangan bandingkan. Karena apa? Semakin dibandingkan atau memperbandingkan, semakin kamu ragu untuk mengikut aku. Iya, dan fokusnya juga jadinya hilang. Betul. Gitu ya, bergeser jadinya. Betul. Baik Pak Pendeta, kita ada di segmen 3, di segmen bagian terakhir. Apa relevansinya untuk kita semua? Kita masih ada di ayat 24 juga 25 kata penutup di sini. Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Jadi mau mengatakan bahwa bahasnya banyak lagi yang dikerjakan oleh Yesus. Betul. Masih banyak lagi momen-momen perjumpaan dengan Yesus dan murid-muridnya. Itu tadi ya, reorientasi panggilan agar mereka makin hari makin dipertajam. Betul. Semakin mantap untuk mengikuti, mengasihi, tapi sekaligus ikut dalam karya pengutusan Tuhan. Di teks ini panggilan personal, adakah juga pesan panggilan komunal bagi mereka? Yes, betul. Komunitas Yohanes, jadi kan gini, Rasul Yohanes menuliskan ini bagi komunitas yang dilayaninya, begitu ya, yang terdiri atas orang Yahudi dan non-Yahudi yang punya ketegangan relasi, karena mereka dikuasai dengan konsep Injil Yohanes itu salah satu Injil yang diwarnai dengan konsep teologis, tentu bukan teologi Kristen, tapi teologis mistis, ya, yang sifatnya mempertanyakan keilahian Yesus, kan gitu. Nah, menariknya justru mereka diutus, atau tulisan ini dituliskan untuk memperkuat bahwa para murid Yesus itu diutus
bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk komunitas yang dilayaninya. Termasuk si Yohanes, si penulis. Makanya dia mengatakan, kalau aku tulis, nggak cukup nih satu kitab tulisanku ini. Dia kan menulis sudah dari awal, dari teologi atas, Betul. firman menjadi manusia yes, dan segala mulai dari macam, atas, ya. teologi atas, sampai pada akhirnya kemudian apa yang Yesus lakukan dan pengakuan tentang Yesus. Ya. Begitu. Nah, makanya penutupnya ini merupakan epilog. Sesuatu yang mau mengatakan ketika Yesus bangkit, dia tidak berhenti pada hanya kebangkitan itu. Tetapi kuasa kebangkitan itu dinyatakan dalam setiap karya-karyanya yang harus dipersaksikan. Dan mungkin juga kalau kita perhatikan, kan di sini seolah-olah kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Ini kan sebuah bahasa, kalau lihat nih kok kayak bahasa hiperbola banget. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ini mau menunjukkan dunia di sini adalah, kupikir tidak ada lagi batasan ketika bicara soal karya Yesus yang diberitakan. Ya, mau ditulis sedetil apapun rasanya nggak cukup. Kenapa? Karena karya itu akan terus berlanjut. Dengan ada ataupun tidaknya Yesus hadir secara fisik. Ya, Begitu. ada juga kan ayat mengatakan berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Betul. Ya, jadi ini adalah sebuah epilog, dan menariknya memang ya penulis Injil Yohanes ini memberikan catatan-catatan keberlanjutan yang tak tuntas, yang mau menunjukkan bahwa karya itu tidak berhenti sampai pada kebangkitan. Begitu. Dan memang Injil Yohanes tidak mencatat soal kenaikan. Ya. Kalau kita perhatikan, dia hanya pada kebangkitan. Ya. Karena memang fokusnya adalah tentang berita kebangkitan itu. Iya, keilahian Yesus itu, Yes. ketuhanan Yesus Betul itu yang sekali. diragukan. Kalau dia Tuhan, kenapa manusia? Nggak mungkin. Betul. Manusia bisa jadi Tuhan juga. Betul. Ya, ini kekasan Injil Yohanes begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan pasal 21, meskipun ini bagian akhir, justru ini penegas tentang bagaimana posisi personal itu tidak lepas dari komunalnya. Posisi personal tidak lepas juga dari komunal. Betul. Dari sekian banyak, hai anak-anak, lalu kemudian berfokus pada Petrus. Ya, itu kan mau mengatakan kita ada dalam komunitas, tapi ada personal-personal penting yang secara pribadi Tuhan jumpai dan Tuhan utus. Untuk menemukan kembali panggilan pada komunal itu. Jadi nggak cuman pada komunal, tetapi dalam komunal itu juga ada person-person yang Tuhan memang kenal dan Tuhan siapkan juga rencana bagi mereka. Begitu. Betul. Nah, mari kita melihat, merefleksikannya dalam posisi Petrus pada konteks kita. Gitu ya. Dan juga posisi kebiasaan yang dilakukan pada bacaan kita dengan konteks kita. Mungkin ada momen-momen di mana kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan kayaknya nggak berhasil dan biasa aja, sehingga kita balik lagi ke titik nol atau titik awal atau bahkan kebiasaan lama kita. Gitu ya. Ya jujur aja, mungkin kita pernah punya sesuatu yang menyakitkan sehingga penuh dengan konflik dan segala macam. Ada tadi hidden konflik, penyangkalan-penyangkalan, sehingga tidak lagi memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Gitu ya. Nah, kita kan menjadi Petrus yang udahlah balik lagi aja, nggak usah, nggak perlu. Ya, mungkin ada perasaan-perasaan yang justru membuat kita lari dari panggilan itu sendiri. Cuman melihat dari bagaimana Yesus merestorasi hubungan dengan Petrus, kita mau diingatkan dan dikuatkan, serta diteguhkan, bahwa jangan-jangan ada perjumpaan personal yang kemudian merestor kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga dengan hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, atau bahkan Tuhan yang memulihkan kita dalam hubungan itu, muncul lagi kembali panggilan-panggilan luhur, sekaligus panggilan-panggilan yang bisa kita lakukan sebagai karya kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Keterlibatan dalam karya kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Gitu. Jadi bukan soal tentang aku mengasihi engkau berhenti di situ. Tetapi dalam kasih itu apa yang akan bisa kita lakukan bersama. Sadar atau tidak, banyak orang yang kehilangan panggilan ya sebenarnya karena hubungannya rusak. Betul. Ya. Betul. Tapi ketika hubungan itu dipulihkan, maka panggilan itu muncul. Contoh, misalnya dalam kehidupan keluarga.
panggilan sebagai istri, suami, anak, orang tua, nggak terjalankan karena apa? Hubungan di dalamnya rusak. Belum direstor, belum dipulihkan. Ketika pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan menjadi sebuah pertanyaan reflektif yang menggugah, tetapi hanya sekadar, ya memang gue udah nggak mengasihi dia, memang saya udah nggak mengasihi dia, memang aku udah nggak suka. Sehingga apa? Membiarkan. Panggilan sebagai ayah tidak lagi dihidupi. Jadi ayah yang tidak bertanggung jawab, ibu yang tak bertanggung jawab, anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Kenapa? Hubungannya tidak baik, tidak berpulih. Apalagi di gereja misalnya. Ya, kita berkonflik. Kita punya pandangan yang berbeda. Ya. Itu bisa menjadi sumber bahwa panggilan sebagai pelayan Tuhan pun juga tidak kita hidupi. Betul enggak? Betul. Karena hubungannya apa? Renggang, Betul. nggak ada apinya. Nggak ada belonging. Iya, nggak ada rasa. Nggak ada belonging. Memiliki, betul. Ya, makanya Yesus mengatakan, hai anak-anak, paidea. Gitu ya, engkau nih anak-anakku. Gitu. Hubungan kita tuh sangat begitu dekat dan erat gitu. So, ayo hidupi panggilan itu. Nah, kadangkala yang tanpa sadar, banyak panggilan tidak terjalankan karena hubungan itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Maka dari itu sebaliknya, untuk Yesus mengutus Petrus yang punya hubungan tidak baik, bahkan pada dirinya, Yesus merestorasi terlebih dahulu hubungan itu. Yesus juga tidak datang untuk, waktu itu kenapa loh? Iya, tidak untuk klarifikasi yang sifatnya ngajak ribut lagi. Terus mengkaitkan masa lalu, apalagi mengungkit-ungkit kesalahan. Ya, walaupun sebenarnya kalau dalam konteks pragmatis penyelesaian suatu konflik, kita harus mengakui bahwa ada kesalahan di masa lalu. Kemudian itu penting, pengakuan itu. Cuman ini adalah salah satu pendekatan yang Yesus lakukan untuk menekankan dasar dari pemulihan hubungan itu tuh apa? Kasih. Dan Yesus memulai lebih dulu. Betul. Karena itu makanya Yesus menjumpai lebih dulu. Betul. Karena berat bagi Petrus memulai lebih dulu. Betul. Betul. Gitu ya. Harus Yesus yang datang lebih dulu. Bahkan pun sudah dijumpai, dia masih membandingkan dengan yang lain. Iya. Nah, kadang-kala itu juga menjadi penghalang loh buat kita menemukan panggilan, bahkan menghidupi panggilan. Kok saya begini, yang lain enggak? Jadi untung rugi transaksional masih membayangi kita untuk menghidupi panggilan itu. Ya, jadi maka dari itu kita perlu melihat sisi bagaimana Yesus mengintervensi kegagalan Petrus, bahkan kegagalan para murid di dalam konteks yang lain, merestorasinya, bahkan mengarahkan kembali panggilan. Sehingga pembandingan itu tidak terjadi karena apa? Perjumpaan itu personal. Betul. Ya. Apapun panggilan kita, pasti selalu ada pengalaman personal di dalamnya. Betul. Yang orang lain belum tentu tahu, belum tentu relate, tetapi bagi kita itu sesuatu yang berharga. Begitu ya. Sehingga inilah sebenarnya pesan kuat restorasi hubungan dari Allah di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita dan dalam konteks kita. Sehingga kita kembali menemukan arah panggilan. Ya, semangatnya kemana lagi? Apa yang mau kita lakukan lagi? Begitu. Oke, good. Terima kasih Pak Pendeta. Itu yang tadi sudah sampaikan itu sangat relate ya untuk kehidupan kita sehari-hari, bahwa penting untuk kita juga memahami pulih, relasi yang dipulihkan itu adalah awal yang sangat baik ya bagi kita untuk mengenali Tuhan kita, lalu kemudian kita juga siap untuk diutus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam panggilan komunal juga ada panggilan secara personal. Yes, betul. Karena itu kita sendiri akan menikmati dan mengalami perjumpaan-perjumpaan seperti apa saja yang disediakan oleh Tuhan agar kita dapat melihat Dia dalam berbagai macam perkara. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesediaan mengulik Alkitab pada episode kali ini. Kita akan menutupnya dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Baik. Sobat Ngulik Alkitab, mari kita berdoa. Seringkali kami tidak menyadari bahwa apa yang kami kerjakan atau keabaian kami terhadap panggilan Tuhan terjadi oleh karena relasi kami, hubungan kami yang belum dipulihkan. Namun hari ini kami belajar
dari murid-murid Yesus, bahkan Petrus secara pribadi, yang mengalami pemulihan hubungan dengan Kristus, karena Kristus yang menjumpai terlebih dahulu, sehingga meneguhkan dan mengarahkan kembali panggilan seorang Petrus menjadi rasul dan murid yang sejati di dalam Kristus. Dan kami mau mengimani, sekaligus juga menghayati dan menghidupi firman Tuhan pada hari ini dalam konteks kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena setiap hubungan yang telah dipulihkan, maka Tuhan juga mengarahkan pada suatu panggilan luhur, panggilan karya yang ingin Tuhan nyatakan melalui dan di dalam diri kami. Terima kasih ya Allah, dan biarlah kami terus terbuka dengan karya-karya pemulihan itu, sehingga melalui dan di dalamnya kami terus menemukan panggilan yang baik untuk kami berkarya terlibat di dalam karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.